Halo guys, kembali lagi bersama Erwin di Ngebut di Jerman. Kali ini gue mau coba ngebagi tips gimana caranya atau apa yang perlu diperhatikan buat kalian yang berencana ke Eropa, khususnya ke Jerman, dan berencana sewa mobil di sini. Nah, jadi ada beberapa pilihan, seperti kalian bisa direct booking ke website perusahaan rental mobil, atau kalian juga bisa booking melalui agen atau broker, atau yang terakhir kalian juga bisa langsung pesen ke website pabrikan mobil di Jerman. Nah, nanti di video ini gue akan coba ngejelasin apa sih bedanya di antara ketiga itu. Nah, syarat yang paling utama sebelum kalian sewa mobil adalah kalian mesti punya SIM internasional. Itu yang paling penting. Nah, SIM internasional itu nanti sebelum kalian ke Eropa, kalian buat dulu di Indonesia, dan jangan lupa SIM A-nya juga kalian mesti bawa. Karena nanti itu akan dicocokkan pada saat kalian mengambil mobil di sini. Yang nggak kalah pentingnya juga adalah kalian punya kartu kredit. Kalian wajib punya kartu kredit, bukan kalian hanya punya. Jadi kalian wajib, dan plafon kartu kredit kalian cukup. Dalam artian gini, karena begitu kalian sewa mobil, selain kalian harus bayar sewa mobil tersebut, ada uang jaminan yang harus diblok dari kartu kredit kalian. Nah, untuk beberapa perusahaan sewa mobil, mungkin mereka mengizinkan kalian memakai 2 kartu kredit. Tapi ada juga yang hanya mengizinkan 1 kartu kredit. Nah, konsekuensinya apa kalau misalnya kalian nggak bisa atau plafon kalian nggak cukup? Pilihannya antara 2. Yang satu, kalian nggak bisa sewa mobil, atau kelas mobil yang kalian sudah booking itu diturunkan supaya budgetnya cukup gitu. Nah, itu yang pertama dan yang paling utama gue rasa. Terus yang kedua, kalian atau usahakan kalian booking pesen mobil tersebut sebelum kalian sampai di sini. Jadi 2-3 minggu sebelum kalian berangkat atau kalian sampai di Eropa, kalian sudah harus booking. Karena kalau misalnya go show atau pesen on the spot, itu harganya bisa 2-3 kali lebih mahal daripada kalian booking sebelumnya. Ya normal lah, kayak misalnya kalian booking pesawat atau hotel atau kereta, itu semua kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah di Eropa, khususnya Jerman, ada 3 macam. Jadi pertama, perusahaan rental mobil gede. Mungkin di Indonesia juga kalian udah pernah lihat. Yang pertama Avis, itu dia lambang berwarna merah, Avisnya tulisan putih. Yang kedua Europcar. Europcar biasanya bannernya warna hijau, ini kayak gini. Yang ketiga Hertz. Hertz itu perusahaan Amerika kalau nggak salah. Ya, dia kuning sama hitam. Yang terakhir itu Six itu oranye lambangnya lagi, warnanya sorry. Nah, itu 4 pemain besar perusahaan rental mobil. Yang kedua broker atau agen. Nah, yang paling terkenal itu rentalcars.com. Yang kedua autoeurope.com. Itu kalian juga bisa sebagai pilihan. Yang ketiga, kalian bisa sewa langsung ke pabrikan mobil seperti BMW Rent atau Audi On Demand atau Mercedes-Benz Mitten kalau nggak salah. Nah, bedanya apa sih di antara ketiga itu? Kalau dari harga itu mayoritas sama ya, nggak beda jauh, paling ya selisih sedikit lah. Nah, kalau misalnya kalian booking di 4 perusahaan besar itu tadi, itu kelebihannya adalah kalau misalnya kalian ngumpulin poin
pesawat gitu ya misalnya, itu kalian bisa dapat poin. Kayak misalnya kalian ngumpulin ke Garuda atau Singapore Airlines, itu kalian setiap kali booking ke salah satu dari 4 perusahaan gede itu kalian bisa dapat poin. Terus kelebihan tadi udah kelebihan, berarti sekarang kekurangan. Nah, kekurangannya kalian nggak bisa pesen mobil yang kalian inginkan. Kalian hanya bisa pesen tipe grup yang kalian pengen. Kayak misalnya kalian bisa pesen mobil dengan grup medium car atau compact size atau mobil mewah atau luxury group gitu-gitu. Itu doang. Nah, kalau misalnya kalian pesen di broker atau agen, biasanya itu lebih murah daripada perusahaan rental. Itu aja kelebihannya gue rasa sih. Yang lainnya sama. Kekurangannya dia juga sama seperti perusahaan rental, dia nggak bisa pesen mobil khusus yang kalian inginkan. Yang kalian pesan adalah tipe grup mobil yang kalian mau. Nah, karena ada kekurangan di dua tipe penyewaan tadi, pabrikan mobil di Jerman mengetahui itu. Jadi akhirnya mereka buat divisi sendiri untuk melayani market yang kosong yang tidak dilayani dua main itu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, misalnya di Indonesia jarang tuh A5 atau A7 dari Audi, kalian bisa langsung klik di Audi on demand, itu kalian pasti bisa langsung pesen mobil yang kalian inginkan. Atau kalau misalnya kalian pengen nyoba M5 atau M8 yang di Indonesia juga jarang ya kan, kalian bisa langsung direct ke websitenya BMW, itu namanya BMW and Mini Rent. Jadi BMW sama Mini itu satu grup. Yang terakhir, kalau misalnya kalian pengen nyoba AMG GT yang kayak kapan hari gue coba bisa ngebut 300 itu, kalian bisa direct booking juga ke Mercedes-Benz Rent. Nah kayak gini nih websitenya gitu. Nah, gue rasa sekian dulu. Oh ya, ada satu lagi. Kalau kalian sewa mobil, pastikan bahwa kalian pesen insurance-nya yang all risk. All risk supaya kalian nggak perlu cemas, curiga, atau khawatir, atau apapun itu. Jadi kayak misalnya ada beset, ada nyenggol-nyenggol dikit, udah biar lah. Jadi sekalian balik ke Indonesia, kalian nggak usah kepikiran apapun. Dan kalau kalian pengen road trip di Eropa, pastikan juga sebelum kalian pesen atau kalian bayar pesanan kalian, cek sekali lagi bahwa mobil yang kalian pesen itu unlimited kilometer atau nggak ada batas kilometernya. Karena kalau misalnya ada batas kilometernya, kayak misalnya batasnya 2000 km, kelebihan pemakaian kayak kalian pakai 2500, berarti 500-nya itu kalian mesti bayar. Gitu. Jadi ya kalian mesti benar-benar teliti sebelum kalian bayar di website yang kalian sudah tuju. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau komentar atau apa, silakan tinggalkan pesan atau komen di video ini. Nanti kalau menurut gue penting atau perlu dibuat video selanjutnya, gue akan buat part kedua dari video ini supaya benar-benar jelas, padat, lengkap, top gitu. Oke deh, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye, ngebut di Jerman. Uhuy.